Oke, kita undang dulu Ishak Koroh. Mana temen gue nih? Woi, aduh. Sip. Kuy. Hari ini kita akan bahas sedikit soal culture Australia dan Indonesia. Ada teman gue nanti yang akan join. Gue udah coba call tapi nggak bisa nih. Dia nggak masuk ini. Kenapa ini? Oke, Ishak sudah bergabung. Ishak, can you join with me? Oke, gokil. Oi, Cok. Halo, Cok. Ishak. Kedengeran nggak? Dengar. Gimana? Apa kabar? Gimana? Aduh, gue baik banget. Lu gimana kabar di sana? Mantap. Baik, puji Tuhan. Aman. Mantap. Ada rencana balik ke Indonesia? Rencana balik ke Indonesia? Rencana mah pasti ada. Pengen balik ke Indonesia. Cuman nggak tahu ya, Cok ya. Karena kan gue pelayanan bukan... Maksudnya gue pelayanan nih sekarang ngikutin gereja ya. Jadi kemana gereja mau kirim atau utus gue sih gue ngikut aja. Walaupun kemungkinan besar nggak bakal balik ke Indo, tapi kalau liburan-liburan pasti. Oke. Tapi gini, Sak, kita sebelum bahas soal pelayanan lu di Aussie yang cukup mengagetkan buat gua. Mengagetkan? Tapi Enggak, karena gini, buat gua you choose to be different gitu loh. Kayak lu memilih untuk berbeda seperti itu. Lu lebih memilih Anglikan yang mungkin lu tidak dalam culture-nya selama kuliah. Mengimani iman lu tentang Tuhan, tapi lu mau ke Anglikan. Kenapa? Mungkin teman-teman di sini mungkin penasaran, kenapa lu ke Anglikan? Oke, siap. Kan lu tahu ya, Coy ya, gue maksudnya selama gue kuliah kan gue dari kayak rekomendasi dari gereja karismatik, gereja Pentakosta karismatik. Tapi sebelum itu gue juga dulu waktu gue masih kecil tuh gue kayak nggak langsung besar di gereja Pentakostal karismatik, tapi juga di gereja-gereja yang Protestan mainstream, maksudnya Dutch Reform kayak IPIB dan lain-lain. Pokoknya gereja Protestan yang di Indo pokoknya kebanyakan. Terus pas gue remaja sampai kuliah itu di gereja Pentakostal karismatik. Terus pas kuliah di STT Jakarta kan gue kayak dipercayain untuk datang ke gereja-gereja yang berbeda-beda. Gue pelayanan di GPIB, gue pelayanan di GKI juga, kayak KBP, semuanya gue ngerasain. Nah, pas gue pertama kali kenal Anglikan kan waktu itu gue mulai pertama kali tahu Anglikan itu dari CP1 kan, Cok. Dari kayak pengutusan dari kampus. Betul. Yang kedua, itu gue dikirim ke Melbourne. Nah, pertama kali gue masuk ke Anglikan itu gue udah mulai tertarik karena untuk orang kayak gue yang background-nya diverse, maksudnya background-nya itu kayak campur-campur. Gue istilahnya makanya orang kalau nanya gue tuh, lu Kristen apa? Gue bakal jawab ya I'm just Christian. Ya gue Kristen aja gitu. Gue cukup hybrid. You are confused to answer it? Lu bingung untuk menjawab? Not really, karena people ask that questions lots of times. Jadi kayak ya udah gue Kristen aja. Sometimes gue bakal jawab I'm a hybrid Christian. Kristen campuran, hybrid. Dan itu benar karena gue literally terbiasa dengan
gue sangat spiritual saat gue ada di Pentecostal Charismatic. Gue biasa jadi WL, gue terbiasa pujian penyembahan yang secara terus-menerus sampai 3-4 jam itu kayak udah biasa. Tapi gue juga bisa ada di tempat-tempat yang dimana hymns dinyanyikan, terus pengakuan iman di affirm, di proclaim, di recite, dan hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh kayak gue perpindahan ke berbagai macam kultur gereja, bermacam bentuk penyembahan itu kayak bukan masalah, dan I enjoy that. Makanya pertama kali masuk ke Anglican, I realize one thing, that Anglican tuh punya semua diversitas itu, perbedaan itu kayak dirangkul di dalam Anglicanism. Secara simpelnya, Anglican punya 3 jenis setidaknya. Secara garis besar ada 3 jenis gereja yang ada di Anglican. First one itu high church, kedua middle church, dan low church. Jadi gereja yang tinggi sekali itu kita sebutnya Anglo-Catholic. Jadi kayak Katolik tapi ini Anglicized. Jadi kayak gitulah, Anglo-Catholic itu sangat kayak Katolik secara tradisi, kultur, walaupun dalam bentuk pengajarannya kita tentu berbeda karena Anglican adalah gereja reformasi. Dan sedangkan yang kedua itu ada middle church. Middle church itu kayak pertengahan. Gereja-gereja yang mereka masih pakai order of service atau tata ibadah. Tapi di dalamnya tuh ada kayak komponen-komponen yang sifatnya kontemporer. Kayak lagu-lagunya mulai pakai lagu-lagu Hillsong dan lain sebagainya. Tapi yang ketiga, kita juga punya yang namanya low church. Gereja-gereja yang sepenuhnya berbeda dari gereja-gereja yang Anglican pada umumnya. Gereja-gereja yang kayak karismatik banget. Bahkan kita punya, di Anglican ada satu yang cukup terkenal di Melbourne setidaknya, namanya City on the Hills. City on the Hills ini gereja Anglican, tapi ibadahnya di cinema atau di bioskop. Terus pakai full band. Ya, di cinema atau di bioskop pakai full band. Mirip banget sama Hillsong. Ibadah di cinema. Iya, tapi beda. Maksudnya, meskipun ini kayak Pentecostal karismatik, tapi kayak ada path atau kayak pattern yang mereka tetap pegang dari Anglican. Kayak Anglican tuh pokoknya ada ketentuan khusus. Jadi terserah lu mau bikinnya covernya kayak gimana pun, tapi the essence harus sama. Nah ini kan gue tertarik banget sama ini karena gue tuh kayak nemuin jati diri gue yang diverse. Gue berasal dari berbagai latar belakang, background kekristenan, tapi gue punya satu kayak garis tertentu yang gue pegang selama gue berpindah-pindah gereja itu, yaitu iman gue, dasar kekristenan gue cuma satu. Jadi salah satu alasan kenapa gue ke Anglican ya karena itu keberagaman yang ada di Anglican Communion ini membuat gue ngerasa ini gue banget. Tapi bersama dengan itu perbedaan ini nggak membuat Anglican jadi kayak gereja bebas gitu, ngerti nggak? Iya, ngerti. Kita memberikan kebebasan, namun kita bukan gereja bebas. Kita memberikan kesempatan untuk orang-orang istilahnya berekspresi dalam menyampaikan penyembahan, dalam mengekspresikan kasih dan cinta mereka kepada Tuhan. Tapi ada tatanan khusus yang perlu diikuti juga. Makanya kita punya namanya prayer book. Kita punya prayer book yang isinya tuh bukan cuma tata ibadah, tapi juga isinya pengajaran-pengajaran dasar orang Kristen Anglican yang dipercaya, yang perlu diikutin. Gitu. Terus singkatnya gitu sih, Cok. Ini menarik. Iya, ini menarik, Tak. Tak, do your parents agree with your decision? Kenapa? Juga orang tua gue. Dengan keputusan lu. Do your parents agree with your decision? Ya, kalau keluarga gue mah they very supportive, kayak bahkan kan keluarga gue percaya bahwa pengalaman iman setiap anak-anaknya tuh berbeda. Makanya kalau lu nanya keluarga gue tuh lucu pasti, kayak banyak orang yang bakal melihat ini aneh karena nyokap bokap gue pergi ke gereja
Suara Kebenaran Injil GSKI sama pendeta Erastus Sabdono. Terus kakak dan abang gue tuh gerejanya beda-beda semua. Kita nggak ada yang ke arah satu gereja doang. Bahkan jadi kayak memang mereka udah percaya bahwa anak-anaknya bertanggung jawab sama iman dan kepercayaan mereka masing-masing. Dan itu nggak jadi masalah. Kemanapun gue berangkat selama fokus gue Kristus, they will very supportive. Mereka bakal dukung gue sepenuhnya. Dan nyokap bokap gue sih sangat setuju. Dan meskipun mereka nggak tahu Anglikan, itu tugas kita, tugas gue. Contohnya, gue yang mau pilih ke Anglikan, dan gue harus buat mereka mengerti kenapa gue pilih Anglikan. Makanya gue jelasin. Bahkan gue kasih juga kok buku prayer book atau buku pegangannya Anglikan ke nyokap bokap gue supaya mereka baca. Dan mereka sedangkan ada gambaran. Ini anaknya lagi percaya sama gereja macam apa sih? Kayak gitu. Jadi masalah setuju nggak setuju atau dukung nggak dukung itu tergantung kitanya juga. Gimana kita tergantung guanya, gimana gue memberikan penjelasan kepada mereka gitu. Dan mereka sangat suportif, mereka sangat dukung. Intinya itu. Wow, ini asik, Sat. Berapa lama prosesnya? Apanya tuh? Untuk jadi pendeta Anglikan. Pendeta atau pastor di sana? Pendeta ya. Sebutnya Reverend. Sebutnya Reverend kan. Ini gue bingung sih, Cok, jawabnya. Karena apa yang kejadian ke gue nih kasus khusus. Kayak it's sebenarnya nggak secepat ini untuk jadi proses masuk ke pendeta Anglikan. Biasanya itu 3-5 tahun. Wow. 3-5 tahun. 5 tahun. Iya. Tapi apa yang membuat lu spesial nih di mata Anglikan? Sehingga kalau untuk hal itu jangan tanya gue, karena gue sampai sekarang tuh masih wondering why am I here? Gue masih nanya kenapa gue di sini sekarang. Karena ini prosesnya cepet banget, Cok. Gue bulan Desember dihubungin, dibilang lu mau awalnya mereka cuma nawarin gue beasiswa buat kuliah. Jadi awalnya mereka cuma nawarin beasiswa kuliah. Lu Sak mau balik lagi nggak sini? Kita mau kasih beasiswa kuliah. Tapi karena gue kebetulan waktu mereka tawarin itu, Cok, gue baru tanda tangan kontrak sama gereja Anglikan yang di Indonesia. Untuk kan dulu gue cuman di Indonesia tuh 1 tahun magang. Nah kemudian tuh setelah udah selesai 1 tahun magang, mereka nawarin gue, lu mau nggak kita perpanjang kontrak dan kita naikin jabatan jadi ministry assistant. Dan mereka gue udah tanda tangan kontrak 4 tahun. Tapi karena gue bagian dari Anglican Melbourne, jadi gue ngikut kata Anglican Melbourne mau suruh gue kemana dong. Dan tiba-tiba Anglican Melbourne hubungin, Sak, lu mau nggak balik ke sini untuk sekolah lagi? Terus gue nggak bales, karena gue udah tanda tangan kontrak di Indo. Nggak mungkin dong, gue bingung lah, kayak waktu itu gue ngerasa Tuhan lagi mau gue fokus di Indonesia. Kayak ini jalannya Tuhan nih, emang Tuhan mau gue di sini. Tiba-tiba datang tawaran yang berbeda yang akhirnya gue bilang, Tuhan, lu maunya apa sih? Kayak gitu kan. Dan gue udah kayak optimis dengan jalan yang gue pilih, tiba-tiba ada tawaran lain. Yang akhirnya gue nggak bales. Besoknya gue dihubungin lagi. Dibilang kalau, Sak, yang kemarin kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya lu nggak mungkin sekolah karena kan bordernya Australia masih ditutup. Bordernya Australia ditutup. Dan untuk student atau mahasiswa, lu nggak bakal bisa masuk kalau lu pakai visa student. Terus tiba-tiba, jadi mentor gue ini yang hubungin, itu bishop ya. Bishop tuh kayak wakil ketua sinode. Nah, jadi wakil ketua sinode. Dan terus tiba-tiba bishop gue ini, mentor gue ini bilang, tapi di archbishop nih ketua sinodenya nih. Tapi si ketua sinode di gereja Anglican di sini bilang kalau, why don't we bring Isaac here as an ordained minister? Gimana kalau kita datengin Isaac ke sini sebagai pelayan Tuhan yang bakal ditahbis? Jadi kita datengin dia pakai visa kerja gitu, dia bilang. Dan mentor gua yang bishop, yang wakil ketua sinode ini, dia sendiri pun kaget sama itu, karena gue tahun itu masih 22 tahun, Cok. Gue masih 22 tahun. Dan kebetulan untuk jadi pendeta Anglikan, lu
sebenarnya baru boleh mulai proses umur 23. Dengan kata lain, Wow. 23 mulai proses, lu bakal jadi Mhm. pendeta kira-kira 28, 26 sampai umur 28. Iya. Jadi kayak kan 23 plus 3 sampai 5 tahun proses kan. Harusnya Hmm. 26 sampai 28. Ya, maksimumnya Tiba-tiba gue 28 Pak. dihubungin, iya, maksimum 28. Tapi kebanyakan di sini, Cok, orang ditahbis tuh umur 30 ke atas. Oh Kebanyakan di my. sini 30 ke atas, bahkan 40, 50. Jadi, karena teologi itu bukan mata kuliah yang diambil di S1. Di sini, Oh. trennya adalah S1 umum, baru S2 Mhm. teologi. Wow. Lu kalau baru lulus SMA terus masuk teologi itu aneh di sini. Baru masuk lulus SMA masuk langsung ke teologi itu bukan hal yang biasa. Kayak Wow. jadi kebanyakan pendeta yang ditahbis di sini umur 30-an. Dan mereka Kalaupun lu udah mau S2 dong. apa? Dan mereka yang ditabis udah S2 dong. Kata lu kan S2 Iya, mereka teologi nih. mereka udah semuanya udah S2. Mereka udah S2. Mereka Wow. pasti udah S2 kebanyakan. Jadi ini gue kasus yang aneh menurut gue. Gue juga pun belum bisa menjelaskan kenapa dan pertanyaan ini setiap hari, setiap kali gue ketemu pendeta baru di sini, they will ask the same questions. Dan gue Oh. bener-bener nggak tahu jawabannya apa. Hmm. Jadi intinya tiba-tiba ketua sinodenya ngomong ke wakil sinode ini, mentor gue yang wakil sinode, mentor gue Mhm. pun bilang, lah gue juga kaget tiba-tiba ketua sinode bilang suruh datengin elu, terus suruh tahbis elu gitu. Iya. Karena it never happen. Mhm. Untuk Mhm. gue masih 22 tahun, itu 22 tahun loh. Mhm. Dan 22 tahun pun harusnya belum bisa mulai proses. Tapi gue Mhm. diminta untuk ditahbis. Makanya Oke. aneh. Terus tiba-tiba kan Desember tuh. Nah, akhirnya Mhm. gue bawa dalam doa, gue diskusi sama mentor-mentor gue, pendeta-pendeta gue yang di Indo, di Melbourne, di Australia. Akhirnya Mhm. Desember akhir, gue memutuskan, oke, gue berangkat. Gue ikutin yang Tuhan mau aja. Dan lu tahu, Oke. Mhm. Mhm. dari sejak gue bilang iya itu, nggak sampai Mhm. 1 bulan visa gue keluar. Wow. Dan itu yang membuat gue ngerasa, oh iya, this is inilah yang Tuhan mau gue lakuin untuk saat ini setidaknya. Ya udah, gue ikutin 1 bulan doang visa kerja gue keluar. Itu nggak gampang banget visa gue Buat keluar. dapetin kita itu betul. Yes, akhirnya ya udah gue apa namanya? Gue minta lah. Sebenarnya mereka mau gue berangkat dari Januari. Tapi gue bilang bisa nggak gue minta 1 bulan rehat supaya gue bisa Mhm. spend time dengan keluarga sama teman-teman gue di Indo sebelum gue berangkat. Ya Mhm. udah akhirnya gue spend 1 bulan. Gue berangkat tanggal 28 Februari itu ulang tahun gue. Jadi pas gue berangkat, Wow. gue lagi ulang tahun umur 23 tahun. Nah jadi ya sejauh ini gue masih agak Mhm. minder sih. Jadi kayak setiap ada Mhm. pertemuan pendeta tuh selalu teman-teman pendeta gue tuh udah 30-an tahun ke atas. Paling minimal Mhm. yang muda-muda sekalipun udah punya istri, punya anak, udah berkeluarga. Dan gue selalu Mhm. kayak, gila gue Oke. ya kayak gitu-gitulah. I will check the question is like how did you reflect these cases? Bagaimana lu merefleksikan peristiwa ini? Kalau kayak gitu tadi lu kan lu bilang lu bingung menjawabnya. Kalau gitu gue ganti pertanyaannya. How did Hmm. you reflect? Bagaimana lu merefleksikan ini? Apakah ini memang kemauan Tuhan atau Hmm. kemudian ini adalah sebuah jalan yang Tuhan kasih untuk lu kemudian bisa studi S2 atau bagaimana lu merefleksikan itu? Yes, Kan teologi tidak lepas dari refleksi. yes. What I do believe about God's calling, Cok, itu bukan tentang A or B. Mhm. It's always either or. Bukan ini yang A atau yang B. Menurut gua, panggilan Mhm. Tuhan atau apapun yang kayak ya panggilan Tuhan lah secara umum, itu selalu Mhm. tentang keseimbangan antara satu dengan yang lain. Makanya Oke. bagi gua, apapun yang gua ambil, it's going to be God's calling saat kita Mhm. menjawab. Kayak bagi gua, Mhm. panggilan Tuhan tuh tentang apa yang kita jawab. Ngerti gak sih? Kayak Iya, iya. panggilan Tuhan nggak akan menjadi panggilan Tuhan kalau kita nggak jawab. Mhm. Karena So panggilan Tuhan, do you think it's a uh-uh, good God calling? yes,
That's what I believe. Dan makanya kenapa Wow. gue jalanin. Panggilan Tuhan tuh selalu tentang apa yang kita jawab dan apa yang kita jalanin. Kalau kita nggak jawab, kita nggak jalanin, itu hanya suara Tuhan. Ya nggak kita respons. Ngerti nggak sih? Kayak, Iya, iya. karena bagi gue, panggilan tuh selalu tentang apa yang kita rasa. Kayak, gue manggil lu, Cok. Kalau nama lu bukan Rapko, dengan cara apapun gue panggil lu nggak bakal nengok. Wah, ini menarik sih. Dan panggilannya jadi nggak bermakna, meskipun gue manggil lu. Gue sebenarnya manggil lu. Kayak, woi, woi. Tapi kalau lu nggak merasa, itu nggak bakal jadi panggilan. Itu hanya jadi teriakan gua yang nggak jadi nggak ada makna panggilan sama sekali. Nah makanya kenapa gue bilang kayak gini, cowok, karena bagi gue memang panggilan tuh tentang bagaimana kita merespons apa segala sesuatu yang Tuhan kasih. Kayak dan apa segala sesuatu yang Tuhan kasih dan bagaimana kita mempertanggungjawabkannya. Banyak orang terjerumus kepada kata ini bukan panggilan Tuhan hanya karena mereka nggak bisa bertanggung jawab sama apa yang mereka ambil. Oke, I see. Yeah. Secara contoh nih, banyak orang yang mikir masuk sekolah teologi, tiba-tiba di tengah jalan mereka ngerasa, berat banget sih sekolah teologi, ini bukan panggilan Tuhan. No, it's God's calling. Ini panggilan Tuhan, elunya aja nggak bertanggung jawab. Jadi apapun yang kita ambil, itu panggilan Tuhan selama kita menjawab dan kita bertanggung jawab. Wait. Ada Tofler nih bilang, kapan jadi pendeta Pak Coco? Wah ini. Pak Coco lagi mau Tofler nih. Apa namanya? Mau banting setir dari guru nih kayaknya. Rapko. Aduh. Kita lihat panggilan Tuhan. Kayaknya gue belum menjawab panggilan Tuhan nih. Tenang, Cok. Panggilan Tuhan tuh nggak pernah singular. Panggilan Tuhan selalu jamak. Jadi, it's not about... Karena bagi gue ya, panggilan Tuhan, apa ya, kayak, bukan tentang preferensi sih, bukan kayak kita prefer ini atau itu, enggak. Tapi di dalam panggilan Tuhan tuh kayak ada, iya karena jamak, banyak pilihan, jadi tentang gimana kita menjalaninya aja. How we like to find the calling of God, or God. Jadi kayak, ya, lu mungkin sekarang jadi guru. Dan itu panggilan Tuhan untuk lu sekarang. Dan bukan berarti kayak lu dari guru tiba-tiba ke pendeta, lu beda panggilan. Nah, sama sekali enggak. Karena di essence tetap sama kan. Gimana lu mengajarkan orang lain, gimana lu menuntun orang lain ke pengetahuan yang lebih baik. Kalau lu secara umum, tapi kalau nanti pendeta, pengetahuan yang lebih baik terhadap tentang Tuhan dan lain sebagainya. Ya banyak lah, Cok. Kayak yang jelas itu yang gue percaya tentang panggilan. Jadi apapun, jadi makanya gue tipikal orang jujur ya, nggak tahu ini gue seperti ini dan gue ngerasa ini bisa jadi kelemahan juga. Yaitu gue terbiasa nggak punya cita-cita. Gue jalan tuh tanpa target, Cok. Gue jalan kemana Tuhan mau bawa aja istilahnya, kayak ya udah apa yang ada depan mata gue itu gue kerjain. Dan dengan pemahaman yang demikian, saat gue bertanggung jawab sama apapun yang ada depan mata gue sedang merespon panggilan Tuhan. Itu yang gue percaya gitu. Tapi gini, Sak, apakah kemudian ketika kita menjalani panggilan Tuhan ini jadi serius sesinya? Apakah kita ketika menjalani panggilan Tuhan kita bisa gagal? Bisa. Tapi bukan berarti itu bukan panggilan Tuhan. Ngerti nggak? Fakta kalau kita gagal atau tiba-tiba berhenti dalam proses tersebut, nggak menunjukkan itu bukan panggilan Tuhan. Yang tadi gue bilang. Iya, itu bisa saja kita yang kurang bertanggung jawab. Ngerti nggak? Itu bagi gue seperti itu sih. Karena apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu panggilannya. Dan bagaimana kita merespons kepada panggilan itulah yang istilahnya membuat itu menjadi panggilan yang seutuhnya. Kayak saat panggilannya itu doang, itu hanya pintu gerbangnya. Tapi saat kita menjalani, itu baru panggilan. Bagi gue panggilan tuh kayak apa namanya, kolerasi atau proses tanya dan jawab di antara panggilan dan menjawab menjawab panggilan. Itu selalu di antara kedua ini. Dan itu harus diseimbangkan, dipegang secara bersamaan. Kayak panggilan itu selalu memberikan kesempatan kita untuk merespons kepada panggilannya, dan
kita membiarkan panggilan itu memanggil kita lagi, kita meresponsnya lagi. Jadi selalu terus-menerus. Dan itu selama proses kita, akhirnya kita menjadi seimbang karena dua hal ini kita pegang. Kayak gitu. Gue nggak tahu cara jelasinnya dengan lebih sederhana. Dengan apa yang lu katakan. Tapi gimana kalau case-nya adalah Nabi Yunus? Dia kemudian kabur dari panggilan Tuhan seperti itu. Yes. Gimana lu melihat itu? Apakah itu sesuatu yang juga tidak bertanggung jawab, tapi pada akhirnya dia harus melakukan itu gitu loh? Karena memang itu harus lu jalanin gitu loh. Lu nggak boleh kabur. Gimana dengan itu, Sak? Nah, itu dia, Cok, yang kenapa ini emang ada sisi ketidakbertanggungjawabannya itu ya. Nah, makanya kenapa gue bilang segala sesuatu yang ada depan kita jalanin aja dan kita percaya itu sebagai panggilan Tuhan. Karena kalau memang pun sejelek-jeleknya itu bukan panggilan Tuhan, there will be a way for us untuk tahu nih, lu harusnya ke sana. Lu harusnya ke Niniwe itu. Itu tempat lo, dan itu lu bakal di redirect sama Tuhan. Tapi gini, Cok, tanpa adanya ketidakbertanggungjawabannya Yunus dan dia menyimpang dari jalan yang sesungguhnya, mungkin dampak yang dia berikan setelahnya saat dia pergi ke Niniwe nggak akan sama dengan dampak yang kalau dia bisa berikan setelah dia menyimpang dulu, baru dia menjalankan apa yang Tuhan mau kerjakan. Oh, I see. Okay. Dan makanya kenapa gue bilang panggilan itu tentang gimana kita merespons dan bagaimana kita menjalani yang ada. Karena pada akhirnya, Cok, semuanya berjalan secara ini semuanya ada kausa atau dampak sebab akibatnya. Sebab akibat. Yes. Jadi kayak kita nggak bisa ngelihatnya kayak si Yunus menyimpang. Itu arahnya ke sana, sedangkan panggilannya ke arah sana. No, ini jalannya lurus. Jadi apapun penghalang yang Yunus hadapi saat itu, membuat dia bisa melihat apa yang ada di depannya lagi. Contohnya Niniwe dengan lebih baik. Oke. Gitu. Jadi pemahamannya akan berbeda soal panggilan itu ketika dia sudah menyimpang dulu. Yes. Enggak juga, itu beda. Maksudnya itu bukan tentang, makanya menurut gue bukan tentang nyimpang, lebih ke tidak bertanggung jawab aja. Iya, that's the process. Gue percaya itu prosesnya, dan memang yang membuat itu menjadi seolah-olah bukan panggilan Tuhan, bukan panggilannya. Panggilannya tetap sama, makanya setelah dia berubah pun panggilannya masih ada. Tapi tadi yang gue bilang di awal, panggilan bukan panggilan kalau nggak dijawab dan kalau nggak dipertanggungjawabkan. Makanya Yunus nggak bertanggung jawab, tapi bukan berarti panggilannya nggak ada. Itu tetap panggilan Tuhan, Yunusnya aja yang nggak bertanggung jawab. Atau nggak menjawab panggilan Tuhan. Tapi gini, Sak, bicara soal panggilan Tuhan, apakah punya punishment? Dalam artian kalau kita lihat case-nya Yunus, kan dia dapat punishment 3 hari di mulut ikan. 3 hari 3 malam di mulut ikan. Apakah ketika kita tidak bertanggung jawab dengan panggilan, akankah juga kita akan mendapatkan punishment seperti itu? Kalau ini sih lebih ke ini bukan hubungannya nggak langsung kayak Tuhan menghukum. Gue sih nggak ngeliat ini sebagai punishment at all. Kayak I can see myself being inside of the big fish, ikan yang besar itu. Dengan alasan karena bagi gue Yunus nggak bakal seberdampak itu juga tanpa ikan besar itu. Ngerti nggak sih? Kayak I always see something yang terjadi dalam kehidupan seseorang secara menyeluruh. Dan I always look to the future. Itu yang gue selalu lakukan karena dan gue hari-hari itu sangat meng-appreciate bukan penderitaan sih. Karena bagi gue itu bukan hukuman. It's just part of our process. Itu bagian dari proses kita. Yang benar-benar harus dilewatin. Dan kayak tadi yang gue bilang, ini juga masalah sebab akibat. Ini nggak perlu kita bahas tentang hubungannya sama panggilan Tuhan pun. Kalau lu nggak bertanggung jawab sama apa yang lu lakuin, pasti ada dampak negatifnya. It's always like that. It's just part of our nature. Dan itu bakal terjadi. Makanya bagi gue ya, it's just part of kita memberikan ada lessons tertentu yang kita terima dari setiap proses yang kita lewati. Jadi kayak
saat kita ngomongin panggilan Tuhan, it's not about punishment or kayak hukuman yang Tuhan berikan, tapi tentang proses yang diizinkan Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalaupun itu boleh terjadi, kemungkinan karena memang kita tidak menjawab dan kita tidak bertanggung jawab atas panggilan yang Tuhan kasih. And it's just part of our nature as human. Selalu ada sebab dan akibat. Tapi bagusnya, sebab dan akibat itu selalu memberikan dampak yang baik kepada kita. Kayak memberikan pembelajaran baru yang membuat kita bisa ngelihat calling kita dengan lebih jelas. Gitu kira-kira. Thank you, Pak Joas. Boksu Joas, thank you. Thank you, Pak. Gitu, tapi saat itu lu bisa mengatakan bahwa lu sekarang sudah menjalani panggilan Tuhan, atau lu sudah merespon panggilan Tuhan, atau lu sebenarnya lagi sedang merespon? Sedang merespon kali ya. Lagi merespon. Sedang merespon. Ya, sedang merespons. Karena yang gue bilang antara merespons, antara panggilan Tuhan dan kita merespons ini harus terus di balancing. Izinkan Tuhan memanggil terus-menerus, izinkan kita juga menjawab terus-menerus. Sambil melakukan ini, kita berjalan. Nah, jadi itu yang lagi gue lakuin nih. Kayak, I let God talk to me as much as possible. Walaupun nggak pernah gue dengar Tuhan secara audible, but I believe that Tuhan berbicara melalui banyak hal di kehidupan gue, bahkan melalui tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah gue. Dan gue selalu mengizinkan semua itu masuk dan juga membiarkan gue meresponnya dengan hal-hal yang gue lakukan. Dan semuanya itu gue lakuin secara terus-menerus sambil berjalan di hal yang lagi gue lakukan dan gue percayai sebagai panggilan Tuhan itu. Oke. Ini menarik, Sak. Have you ever been tired to do God's calling? Pernah merasa capek nggak untuk merespon panggilan Tuhan yang nggak tahu, kayak labirin yang lu nggak tahu kapan lu harus berhenti, atau lu kapan menentukan ini udah benar-benar panggilan Tuhan, seperti itu? Have you ever been tired? It's always tiring and it always will be. Dan mungkin karena itu kali ya, itu emang selalu capek. It always selalu capek, selalu kayak. Tapi gini loh, ada dua jenis tired. Ada tired, ada good tired. Dan saat kita menjalani panggilan Tuhan tuh menurut gue good tired ya. Walaupun ada juga tired yang tired aja udah capek. Tapi kebanyakan good tired kayak gue capek, tapi I'm feeling good about this. Kayak ini kayak contoh paling simple. Lu mungkin udah bertahun-tahun sering khotbah hampir setiap minggu dan lain sebagainya, dan kebanyakan pendeta juga pasti mengalami hal yang sama. Udah khotbah terus-menerus, tapi kalau setiap mau naik khotbah deg-degan dan persiapannya melelahkan. Dan pas selesai, mereka feeling relief, lega. Dan pretty much how it feel. Kayak itulah gambaran tentang kehidupan menjawab panggilan Tuhan sebagai pendeta sih sejauh ini. Kayak selalu antara lega, capek gitu-gitulah. Dan mungkin itu yang menjadi apa ya? Kayak the beauty of answering to God's calling in ministerial world kali ya. Kayak di dunia gerejawi, itu yang jadi keunikan dan keindahan dalam menjawab panggilan Tuhan sebagai seorang pelayan Tuhan di gereja atau pendeta. Itu selalu capek, selalu capek. That's why we need, kita nggak cuman merespons panggilan Tuhan, tapi kita membiarkan Tuhan terus-menerus memanggil kita. Karena panggilan itu yang membuat kita bisa tetap berjalan. Karena kalau kita cuman fokus mengerjakan, it will be very tiring. Dan kita nggak bakal bisa jalan. Dan kita juga nggak tahu bakal kemana. Sak, gitu. Ini menarik banget sih. Gua tercerahkan banget malam ini. Sak, mungkin gini, Sak. If you have a big trouble in your ministry kayak gitu kan, and then you think that you already did a good things, but ya namanya jemaat mungkin lu bisa salah, lu bisa disalahkan seperti itu.
Terus kayak gue tuh udah capek, tapi kenapa gue disalahin? Dalam posisi itu Hmm. lu akan menyalahkan Tuhan nggak sih? Will you blame God? Kalau seandainya posisinya seperti itu, Sak, Hmm. Yes. lu udah Um, capek gitu. yes. Oke. Tentang ini menarik sih, Cok. Kayak Hmm. kemarin gue kan abis datang hadir di post ordination training. Jadi kayak Hmm. pelatihan setelah lu di pasca pentahbisan. Jadi kayak pendeta Hmm. di sini tuh kayak 3 tahun setelah lu ditahbis, lu bakal ada proses pembelajaran lagi. Jadi Hmm. persiapan. Hmm. Dan kemarin kita bahas tentang EQ atau emotional intelligence, Oke. kepintaran emosional. Dan di Hmm. dalam hal itu, dalam hubungannya dengan EQ, ini makanya penting nih, saat kita melayani, kita nggak cuma bisa menggunakan pikiran kita Hmm. atau Hmm. spiritualitas kita, tapi juga emosi. Dan dalam hal Hmm. ini, kita perlu sadari betul bahwa, dan di dalam EQ tuh ya, di dalam emotional intelligence, banyak aspek-aspek yang seseorang bisa kuasai, ada yang kurang juga. Di antara yang gue inget ya, ada self-actualization, Hmm. aktualisasi diri, Hmm. ada self-expression, ekspresi diri, Hmm. ada social interaction, Hmm. ada decision making atau pengambilan keputusan, dan yang Hmm. terakhir itu um, pokoknya hubungannya sama stress tolerance. Jadi Hmm. toleransi terhadap stres. Bagaimana dia Iya. bisa mengendalikan diri saat keadaan nggak baik. Nah, dalam Hmm. hubungannya dengan itu, Cok, kita ini bakal jadi bermasalah. Kita bakal nyalain Hmm. Tuhan atau nyalain jemaat kalau kita nggak Hmm. bisa memaintain emosi kita, Hmm. Hmm. memaintain atau mengetahui keadaan emosi kita seperti apa. Dan Oke. bagi gua, sebagai apalagi gue pendeta, sejauh ini kayaknya mungkin ya pendeta paling muda di Melbourne, di Iya. Anglican, di Anglican. Hmm. Gue perlu menyadari betul. Makanya di dalam, bentar, gue mau lihat, bentar. Di dalam janji pentahbisan gue nggak cuma ditanya Hmm. lu mau melayani Tuhan atau enggak, gue nggak cuma ditanya lu percaya Alkitab atau enggak, percaya Kristus atau enggak, tapi gue ditanya mau nggak lu selama melayani Tuhan tetap membuka diri untuk belajar melalui berbagai Wow. macam resources, melalui It's buku, really interesting. melalui Keren orang, banget itu. melalui Hmm. melalui Hmm. interaksi dengan orang-orang, melalui Hmm. kelas-kelas secara spesifik, Cok. Ini jadi karena emang di Anglican it's very important buat seorang Hmm. pelayan, nggak cuman pelayanan doang, tapi lu harus tetap belajar, tetap Oke. harus memperlengkapi diri. Nah, salah satunya nih kayak kegagalan atau yang tadi lu bilang kalau gue udah ngelakuin yang terbaik tiba-tiba nggak di, ya nggak disukain orang atau tidak setujui atau Hmm. ya karena orang nggak setuju nggak suka sama ya apa Iya. hasilnya, Hmm. gue harus dengan secara emosi, secara pikiran, dan secara rohani juga bisa terima itu, Cok. Karena that's Wow. part of the process. Of Bagian dari proses pembelajaran, dan learning. Hmm. ini harus, karena memang pelayanan sebagai pendeta pun, ini tentang gimana kita mengambil resiko. Hmm. Ya udah, Hmm. kita bakal Hmm. banyak pertimbangan yang harus kita pertimbangin sebelum kita mengambil keputusan. Hmm. Tetapi kita Hmm. nggak boleh terlalu mikirin sampai akhirnya kita nggak berbuat apa-apa. Makanya kita Hmm. tetap ambil resiko. Dan kalau Hmm. tiba-tiba ada sesuatu yang nggak kita inginin terjadi, makanya tadi di apa yang gue bilang tentang EQ atau emotional intelligence, diantaranya tuh ada Hmm. stress Hmm. tolerance, gimana kita mengatasi stres, gimana kita mengatasi keadaan-keadaan yang nggak sesuai dengan kita. Kita harus tetap bisa dengan Hmm. menerima dengan baik, ambil pelajarannya, dan ya Hmm. udah, kalau emang salah atau yang kurang, ingat itu, dan mungkin kalau emang perlu minta maaf ya minta maaf. Jadi gimana tentang kita bisa menerima sih, Cok? Karena Oke. di dalam dunia pelayanan memang nggak semuanya perlu kita perdebatkan. Jadi kita mungkin bakal nanya ke Tuhan atau menyalahkan Tuhan Hmm. atau orang lain Hmm. kalau kita nggak bisa terima atau kita nggak Oke. bisa sadari, nggak bisa melihat hal tersebut sebagai proses pembelajaran. Hmm. Oke. Ini menarik, Sak. Oke, Sak. Gitu. Gini, terakhir, Sak. Lu Hmm. sebagai pendeta yang sudah tertahbis, pendeta Hmm. itu panggilan atau profesi?
Both. Dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa? Karena kan konsepnya nggak tahu ya. Ini yang nonton konsepnya orang Indonesia pendeta itu panggilan. Nggak akan nyaman dengan profesi. Lu bilang bot. Kenapa? Ini memang selalu gue tipikal orang yang abu-abu banget, Cok. Jadi kalau lu kebanyakan apapun pertanyaannya, kemungkinan gue bakal berdiri di tengah-tengah karena memang hampir seluruh kehidupan gue tuh kayak gereja pun gue nggak tahu gue harus berdiri atau mengkategorikan gue gereja sebagai apa karena gue bener-bener di tengah-tengah yang kayak gue hybrid abis gitu. Makanya jawaban gue kebanyakan gitu. Selain cari aman ya, enggak ding. Apa namanya? Ya, kenapa gue lihat itu sebagai keduanya, cowok? Karena kadang gini, bagi gue saat kita terlalu ekstrim kiri kanan itu selalu bakalan membuat kita terjerumus kepada sesuatu hal yang nggak seharusnya terjadi, yang kurang baik. Kayak contohnya kalau kita cuma menganggap ini panggilan, jadi seolah-olah tuh nggak ada yang perlu kita pertanggungjawabkan kepada manusia-manusia yang ada, ngerti nggak? Iya. Karena saat kita ngomongin panggilan ya udah, ini urusannya sama Tuhan. Jadi kalau yang orang nggak tahu nih, ya orang nggak perlu protes. Toh juga ini panggilan Tuhan, gue lakuin secara sukarela. Gue lakuin karena ya udah emang Tuhan yang memilih gue dan lain sebagainya. Akhirnya seenaknya gitu loh, melakukan panggilan Tuhannya. Begitu juga kalau kita nganggap profesi doang, salah. Karena akhirnya nggak ada taste of spirituality di dalam hal yang kita lakukan sebagai pelayan. Akhirnya kita cuma melakukannya sebagai formalitas. Atau ya udahlah emang ini kerjaan gue lakuin tanpa kayak robot gitu. Kayak ya robot pendeta gitulah ya. Dia kerja, pulang dan segala macam tanpa bawa sesuatu ke rumah buat diri sendiri atau buat orang. Nah, makanya perlu keduanya karena apa? Di satu sisi ini ilahi, ini sacred. Ini panggilan Tuhan yang perlu kita jaga banget dan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu bagian kita menyadari panggilan Tuhan nih dalam kependetaan. Tapi melihat ini sebagai profesi juga penting karena dengan demikian kita bisa bertanggung jawab sama apa yang kita kerjakan. Betul. Kayak karena setiap pekerjaan semuanya harus lu bertanggung jawab. Kayak lu jadi waiters, lu harus mastiin bahwa customer atau orang yang datang yang mau makan ngerasa dilayani dengan baik. Customers ngerasa bahwa pelayanannya itu membuat mereka nyaman dan lain sebagainya. Makanya pendeta harus kita lihat di antara panggilan Tuhan dan juga sebuah profesi. Karena di satu sisi kita perlu sadari ini pekerjaan ilahi, Tuhan yang percayakan, penting kita pertanggungjawabkan sama Tuhan. Tapi sebagai profesi kita harus sadari juga, ini kita harus pertanggungjawabin kepada manusia-manusia ini juga yang kita layani. Kita harus memastikan bahwa mereka nggak terganggu dengan apa yang kita kerjakan. Kita harus memastikan bahwa istilahnya kalau bahasa kerjaannya, mereka puas dengan pelayanan kita. Meskipun kita nggak melayani untuk kepentingan manusia, tapi kita nggak melayani untuk kepentingan ego kita juga. Dan ini kedua hal ini harus berjalan secara bersamaan supaya kita sadar bahwa kayak hukum Tuhan pun Yesus summarize itu sebagai sebuah summarize semua hukum ke dalam dua hal, kasih kepada Allah, kepada sesama. Begitu juga pelayanan kita. Pertanggungjawaban kepada Allah dan kepada sesama kita. Dan itu yang membuat kita akhirnya kita jadi sacred, ilahi, tapi kita nggak terbang dan meninggalkan bumi. Kita tetap napak kakinya. Kayak gitu sih, Cok. Ini menarik sih. Devosi dan profesi dari pendeta. Benar, Pastor Christopher. Ini menarik, tak? Tapi kelak harapan lu sebagai pelayan, tentu dengan ini pertanyaan the last question dari diskusi kita panjang. Harapan lu sebagai pelayan, apa yang mau lu bangun dalam jemaat lu? Itu kan penting. Apa lu punya visi misi apa buat jemaat lu? Lu still young, lu paling muda di Anglikan dan itu menjadi sejarah baru, tapi juga pasti lu nggak akan terlarut dalam sejarah itu. Apa yang mau lu bangun, visi misi lu sebagai pastor nih ke depan? Simple sih, Cok. Yang gue bangun cuma satu. Apa yang Tuhan Yesus sudah pernah bangun atau kerjakan dalam Alkitab. Jadi tugas gue sekarang bukan mikirin hal baru.
yang gue pengen untuk ada di gereja gue. Sekarang gue mencoba untuk back to the Bible. Karena bagi gue, apa yang Yesus kerjakan dan dia berikan di dalam Alkitab, itu udah lebih dari cukup. Dan gue, sebagai pelayan Tuhan, hanya representasi dari pelayanan Kristus yang pernah ia kerjakan, karena Yesus nggak ada sekarang secara langsung. Gue hanya merepresentasi dia. Makanya gue bakal ambil apa yang udah ada di Alkitab, belajar lagi, dan bawa itu ke gereja gue sekarang. Dan gue berharap sih gue nggak jadi pendeta yang so ide ya, atau yang kayak come up with lots of ideas, tapi ternyata idenya dari diri gue sendiri. Jadi yang visi gue sekarang sih mundur sedikit dari kehidupan yang ada, gue terus melihat ke dalam Alkitab, terus mencoba memahami tentunya dengan namanya tuntunan Roh Kudus, dan kemudian membawa ke gereja dimanapun gue ditempatin. Karena bagi gue itu paling penting sih, daripada hal-hal yang cuman kayak kita berusaha untuk jadi relevan, tapi relevannya memaksakan Alkitab untuk sesuai dengan zaman kita sekarang. Dan bagi gue mau lihat dari Alkitab terlebih dahulu, baru melihat ke keadaan sekarang. Gitu sih. Ini menarik. Karena gini, Sak, anak muda idealis pengen ngerubah sistem katanya. Gimana tuh? Kalau masuk gereja, lu pasti dengar narasi itu. Tapi ketika gue denger apa yang lu bilang, gue mikir, ya nggak perlu jadi pendeta yang spesial atau wow seperti. Tapi gini, Sak, aduh jadi lanjut ini. Gini. Tapi semakin tua lu semakin butuh jabatan di gereja. Kayak misalnya ketua sinode, ataupun at least lu jadi pengurus sinode lah, seperti itu. Karena kebutuhan lu makin banyak, Sak. Kenapa? Karena apa? Karena kebutuhan lu makin banyak, jadi lu butuh jabatan yang lebih tinggi buat apa? Memenuhi kebutuhan anak istri lu. Kayak gitu. Cok, itu mah gue dari dulu sampai sekarang nggak pernah mikirin kayak gitu. Jadi kayak gue nggak tahu ya. Gue bukan orang yang anti jabatan juga. Gue tuh orang yang kayak santai banget. Tapi kayak yang gue bilang tadi, gue nggak pernah punya cita-cita. Jadi kalau memang Tuhan percayakan gue dengan sesuatu yang lebih besar, karena Tuhan mau gue ngelakuin hal yang lebih daripada pendeta jemaat, gue bakal terbuka. Gue nggak menutup diri. Tapi bukan berarti gue harus mengarah ke sana untuk berdampak besar. Karena bagi gue jabatan hanya membuat kita mempunyai ruang lingkup yang besar. Tapi masalah dampak itu hal yang berbeda. Dampak gua sama ketua sinode bisa aja sama. Walaupun, karena gini, dia punya tanah, 1 hektar. Tapi dia cuma ngisiin rumah 200 meter persegi. Sedangkan gua, tanah gua 300 meter persegi. Tapi gue isi rumah 250 meter persegi. Dampak gue lebih besar karena meskipun tanah gue kecil, rumah gue lebih besar. Dia punya tanah yang lebih besar mungkin, tapi dia membangunnya hanya 200 meter persegi. Jadi menurut gue gitu kayak, Cok. Bagi gue jabatan hanya memberikan lu ruang lingkup yang besar. Tapi masalah dampak itu tentang gimana lu bekerja, gimana lu mengupayakannya. Kayak meskipun nih gue di gereja, cuman gereja kecil, tapi kalau gue bisa mengupayakannya dengan baik, mungkin dampak gue lebih besar, meskipun ruang lingkupnya kecil, gitu. Oke. Ini menarik. Buat teman-teman yang lagi nonton live kita, mungkin kita kalau Ishak berkenan ada part 2 gitu. Mungkin ada usul, ide, pengen ngomongin topik apa, teman-teman bisa komen di kolom komentar seperti itu. Kira-kira topik apa nih? Karena dari tadi banyak banget yang nonton untuk live IG ini. Sak, terima kasih banyak. Atau mungkin kita akan ngomongin lagi lah soal isu-isu yang bukan isu sih, lebih kepada anak muda lah. Kita kan masih muda nih gitu loh. Pergumulan anak muda, misalnya dalam menentukan masa depan, menentukan jalan hidup seperti itu. Itu mungkin akan kita bahas kalau lu berkenan seperti itu. Siap. Kabarin aja, Cok, pasti. Siap. Yoi. Thank you ya, Sak. Gila, gue seneng banget. Thank you, man. Thank you, so. God bless. Oke, sama-sama, Sak. Sukses buat pelayan.